Tentunya sehat ya. Oke, pada pagi hari ini bersama Bu Eni belajar pelajaran akidah akhlak. Ya. Untuk itu sebelum anak-anak belajar, mari kita berdoa dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada pelajaran akidah akhlak bab pertama yang kita pelajari adalah kalimat thayyibah. Yang mana kalimat thayyibah ini yang kita bahas adalah kalimat ta'awudz yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekarang dilihat, ini di bawahnya ada gambar. Ayo kita amati, ceritakan gambar di bawah ini ya sebelum dilanjut materi selanjutnya. Tentunya anak-anak sudah melihat semua ya. Ini adalah gambar anak yang sedang belajar Al-Qur'an. Seperti anak-anak belajar ngaji, qiraati ya. Ini ya. Kemudian, tahukah kalian apa yang kamu baca ketika memulai membaca Al-Qur'an atau Iqra ya? Tentunya yang kita baca sebelum membaca Iqra adalah atau membaca Al-Qur'an adalah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru kita ngaji ya. Kalimat itu merupakan kalimat yang baik. Karena apa? Arti dari kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik atau ucapan yang baik atau perkataan yang baik. Ya, makanya setiap kali anak-anak memulai ya membaca Al-Qur'an, biasakan untuk mengawali dengan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahukah kalian disebut bacaan apakah itu dan apa artinya? Atau apakah kalimat itu hanya dibaca saat membaca Al-Qur'an saja? Kemudian bagaimana ketentuan membacanya? Nah, kalian tentunya ingin mengetahui jawaban pertanyaan yang di atas yang disampaikan Bu Guru tadi. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Untuk yang pertama ya, adalah yang kita bahas kalimat thayyibah ta'awudz. Ya, yang tadi dibacakan Bu Eni itu ada tulisannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Karena kalimat thayyibah ta'awudz ini bermakna bahwa kita memohon perlindungan hanyalah kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa Allah akan melindungi hambanya yang meminta perlindungan. Selain itu, kalimat ta'awudz juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah atas segala makhluknya. Kemudian, manusia ini adalah makhluknya Allah, ya, yang mana diperintah untuk tunduk dan beribadah padanya atau kepada Allah. Sementara ada makhluk lain yang tidak suka jika manusia tunduk pada perintah Allah. Siapakah itu anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo. Yang dimaksud adalah setan ya. Ya, setan. Ini yang selalu menggoda manusia. Ya. Setan ini tidak senang jika manusia melakukan kebaikan. Dengan kesombongannya, setan merasa lebih mulia. Karena apa? Karena dia merasa diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Makanya dia sombong. Ya, makanya anak-anak tidak boleh mempunyai sifat sombong, karena sombong ini adalah sifatnya setan. Sekarang, siapa anak-anak yang tahu apa arti setan?
setan itu apa ya? Setan ini adalah makhluk gaib yang jahat dan lihai menggoda manusia. Wujudnya yang tidak tampak oleh mata membuat setan leluasa membisikkan rayuan dalam hati manusia dan melakukan tipu muslihat sehingga banyak manusia yang berani berbuat dosa. Ya. Kemudian ini dalam surat Al-Quran surat Al-A'raf, setan berjanji akan menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Itu dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 16 ya, yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi setan ingin selalu menggoda manusia. Makanya kita sebagai manusia jangan mau digoda oleh setan. Makanya tadi sebelum anak-anak melakukan kegiatan, contohnya membaca Al-Quran, ngaji kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih ingatkah kalian anak-anak kisah Nabi Adam? Yang mana Nabi Adam dan Hawa dibujuk oleh setan untuk melakukan larangan Allah, ya, yaitu memakan buah koldi, sehingga Adam dan Hawa diturunkan dari surga menuju bumi. Nah, setan ini tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat, sedangkan manusia meninggal dunia, sehingga jumlah setan lebih banyak, yang manusia malah lebih sedikit. Ya, ini. Makanya tak henti-hentinya mereka menggoda manusia, siapapun dia, entah itu laki-laki maupun perempuan, pintar maupun bodoh, tua maupun muda, apapun jabatannya, kapan dan di mana saja setan selalu menggoda kita. Ya, makanya kita harus hati-hati supaya kita tidak tergoda oleh setan. Sekarang yang perlu kita bahas, apa tujuan membaca kalimat ta'awudz? Siapakah setan itu? Tadi sudah ya, setan adalah tadi termasuk ya makhluk Allah yang selalu menggoda manusia. Sekarang saya lanjut yang B, ketentuan mengucapkan kalimat ta'awudz. Ya, nih diantaranya kita dianjurkan mengucapkan ta'awudz pada saat apa? Satu, akan memulai membaca Al-Quran. Yang kedua, kan melaksanakan sholat. Ya, kita mau sholat, kita membaca ta'awudz dulu. Ya, sebelum baca surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, memulai berdoa dan berzikir. Setelah selesai sholat, juga anak-anak baca ta'awudz. Kemudian yang keempat, ketika hati kita merasa tidak tenang, ya, ataupun kita merasa takut, ya, di tempat-tempat tertentu, karena tempat-tempat itu ya tidak pernah dihuni misalkan, kita bisa berdoa membaca bacaan ta'awudz. Kemudian yang kelima, sebelum kita melakukan kebaikan seperti apa? Sebelum kita mau wudu, atau kita sebelum tidur supaya kita tidak mimpi buruk, maka kita harus berdoa membaca ta'awudz. Sampai itu juga dilanjut doa mau tidur. Ini yang atas ini bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun manfaat mengucapkan kalimat ta'awudz yaitu ya, pertama untuk melindungi diri dari segala kejahatan. Kemudian yang kedua, menghilangkan nafsu amarah supaya kita tidak digoda oleh setan. Ya, supaya kita tidak sombong seperti setan, tidak meniru sifatnya setan. Ya. Kemudian yang ketiga, hati menjadi tenang, ya, menimbulkan ketenangan hati. Ini termasuk manfaat mengucapkan kalimat ta'awudz. Makanya anak-anak biasakan setiap kali melakukan kegiatan tadi diantaranya yang sudah disampaikan ke guru, jangan lupa mengucapkan kalimat ta'awudz. Ini anak-anak yang bisa
anak-anak nanti pelajari di rumah ya, untuk dibiasakan setiap hari di rumah ya. Kemudian tugasnya untuk pelajaran akidah akhlak ini, bab ini anak-anak cukup menghafalkan ya, kalimat thayyibah yang bunyinya atau kalimat ta'awudz yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim beserta artinya. Oke? Ya. Ini ya tugasnya harus dikerjakan ya anak-anak. Dari Bu Eni, sebelum diakhiri mari kita baca doa.